أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون القريب يا عون القريب يا عون الغريب يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد والسلام أحمد والسلام أبد وسلام يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي. Apa namanya, lagi nakalnya anak muda, nakalnya anak-anak, naik turun ya Allah, nah soleh. Jadi panggil dengan panggilan-panggilan yang indah, panggilan dengan yang termasuk untuk mendoakannya. Ya, baik. Doa yang pertama nanti bisa dibuka surat As-Saffat ayat 100. Doanya sih ini pendek, insya Allah semua sudah bisa baca, tapi baca secara rutin. Rabbi habli minas solihin. Pendek tuh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami. Habli, karuniakanlah kepada kami minas solihin, anak-anak yang soleh, solehah. Pendek doanya. Kalau lupa baca Quran, buka Quran As-Saffat ayat 100. Dan kemudian kalau emang kita nggak lupa lafadznya, pakai bahasa Indonesia aja, pakai bahasa Latin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku soleh, soleh, sambil pandangin wajahnya, kemudian sambil sebut namanya. Itu tuh doa orang tua sangat istimewa. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Yang kedua, doanya ada dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40. Ini juga udah hafal insya Allah semuanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Ya, surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu doa yang surat As-Saffat ayat 100 dan surat Ibrahim 40. Itu sebisa mungkin kita doa, kita baca kepada Allah. Saya suka lupa bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Bahasa yang kita paham nggak apa-apa. Karena pada hakikatnya Allah itu mencintai seorang hamba, mengiba kepada seorang hamba yang dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kan doa pakai bahasa Arab kadang-kadang suka nggak sungguh-sungguh, karena kadang-kadang suka nggak paham artinya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, insya Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan senang dengan hal tersebut. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Boleh baca itu juga. Doa buat anak-anak kita. Kelak nanti doa kita satu masa Allah akan siapkan anak kita kelak menjadi generasi penerus yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Baik jamaah sekalian, kita sebagai ibu, sebagai orang tua bersyukur pertama karena Allah berikan karunia anak buat kita. Dikaruniakan anak keturunan, zuriyah. Mereka nanti yang akan menjadi generasi penerus, bukan saja meneruskan perjuangan kita sebagai orang tua,
tapi juga meneruskan perjuangan dakwah Islamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua paham, sering mendengar bahwa izamata ibnu Adam in koto amaluhu, ketika meninggal dunia anak Adam maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang mendoakan. Nah, modal yang sekarang kita siapkan, yuk ilmu kita tambahin. Ilmu ditambahin, ilmu bukan hanya ditambahin tapi diamalin. Sedekah jariah, punya duit sedekah, nyumbang ke masjid, nyumbang ke yayasan, nyumbang ke sekolah, nyumbang ke anak yatim, semua yang kita keluarkan itu buat jariah kita. Dan juga yang tidak kalah penting, anak yang soleh dan solehah itu pun aset dan anak. Aset buat kita kelak ketika kita dewasa, ketika kita tua, kita meninggal dunia, anak tetap mendoakan kita. Kenapa? Karena kita sudah berikan fondasi landasan dasar ilmu agama. Bu, kita berharap ketika kita sakaratul maut nanti, yang bacain Quran, yang bacain Yasin ya anak kita, karena dia bisa baca Quran. Yang mentalkin ya anak-anak kita. Yang bahkan menyolatkan, mengimami sholat, ya mudah-mudahan anak kita yang laki-laki misalnya. Atau yang ngurusin ya anak-anak kita. Dan ketika kita meninggal dunia nggak bisa apa-apa selain kita mengharapkan kiriman-kiriman kebaikan-kebaikan, yang ngirimin adalah anak-anak kita. Itu semua harus dipersiapkan sedini mungkin, nggak bisa instan. Semua berproses, harus disiapkan sedini mungkin. Caranya 3 tadi. Yang pertama, orang tua kita sendiri harus punya modal ilmu. Bukan ilmu S2, S3, S4, S mambo, S campur, enggak. Tapi ilmu akhlak, ilmu agama, ilmu syariat. Harus orang tua mengupgrade kualitas dirinya dengan ilmu agama. Begitu banyak majelis-majelis taklim, begitu banyak majelis-majelis ilmu di luar sana yang harus kita datengin sebagai modal utama kita sebagai ibu. Kalau Bu, ibu yang sering duduk di pengajian, ibu yang sering dengar kajian, ibu yang sering ikut parenting, itu pasti berbeda dalam mendidik anak-anaknya yang memang ibunya nggak mau terbuka hati dalam punya ilmu. Betul apa enggak? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama nggak sih orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu? Beda. Sama nggak sih orang yang paham sama orang yang nggak paham? Itu pasti beda. Maka alhamdulillah, pahami diri kita, tingkatkan kualitas diri kita untuk bisa menjadikan anak kita anak yang berbobot, anak yang berkualitas, dimulai dari orang tuanya, terutama ibu, karena ibulah yang sering berdampingan dengan anak-anaknya. Upgrade kualitas diri kita dengan ilmu agama, ilmu syariat, suka baca buku, suka diskusi, suka tukar pikiran, datengin kajian parenting, maka insya Allah itu modal pertama. Yang kedua, amalin. Jangan cuma ngaji, jangan cuma dapat ilmu tapi nggak mau diamalkan. Tapi kita jalankan, kita praktekkan. Yang paling penting adalah praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa disadari, anak akan menduplikasi. Ibu lakukan baik, anak dapat baik. Ibu melakukan hal yang tidak baik, naudzubillah, anak pun juga ikut melakukan hal semacam itu. Jadi poin yang kedua tadi, ucapan, perbuatan, perkataan, sikap, semua harus kita pikirkan. Jangan kita melakukan segala sesuatu pakai emosi. Kadang-kadang emak-emak nih kalau lagi marah-marah, kalau lagi kesel maunya ngomel, hati-hati, itu bisa dicontoh sama anak-anak. Nah, jadi mulai hari ini kalau kita ingin bersikap yang tidak, kadang-kadang suka terpancing emosi, pengen sikap yang nggak baik, ambil air wudhu. Ambil air wudhu, beristighfar, sholat 2 rakaat, perbaiki lagi. Insya Allah anak kita akan mudah mencontoh kita. Dan yang ketiga, berdoa. Banyakin doa kita kepada Allah. Insya Allah kesempatan yang sangat mustajab, diantaranya habis sholat, di sujud terakhir, di tengah malam, kita sujud doakan anak-anak kita kelak mereka menjadi generasi penerus, generasi Qurani yang bisa memiliki akhlakul karimah, insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan pulang dari sini ibu-ibunya semakin semangat,
semangat 3 hal. Yang pertama tadi apa Bu? Semangat untuk ilmu, semangat duduk di pengajian, semangat buka-buka buku, semangat diskusi parenting, semangat datang ke kajian-kajian parenting untuk mengupgrade kualitas diri kita. Nggak terlambat, nggak ada kata terlambat, karena perkembangan anak itu selalu berubah. Jadi jangan saya mau pakai ilmu orang tua saya, belum tentu bisa dididik dengan didikan yang zaman sekarang. Betul apa enggak? Betul. Saya mau tanya ibu, dulu dididik sama orang tua, bagaimana modelnya? Zaman dulu kita kepada orang tua lagi marah, lagi ngomel, enggak berani natap. Jangankan lagi marah, lagi ngomong, kita dulu enggak berani menatap wajah orang tua. Betul apa enggak? Kalau apalagi marah nunduk, padahal kitanya kesel, padahal kitanya nggak terima, misalnya ada ucapan-ucapan yang misalnya nunduk, memang kita salah juga, apalagi. Tapi coba zaman sekarang, anak kecil, anak kita kalau dinasehatin, bagaimana? Mau bales lagi, balik lagi, atau bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Coba ibu ngalamin anak-anak